Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam kitab Matius pasal 9. Kemarin kita belajar bagaimana bahwa belas kasihan jauh lebih penting daripada korban persembahan. Untuk kita menolong orang lebih penting daripada sekedar kita menjalankan tata cara ibadah kita. Nah, kita lanjutkan kembali dalam Matius 9 ayat 14 dan 15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Pada waktu Yesus sedang makan di rumah Matius, yang seperti kita kemarin pelajari, kemudian di situ datanglah murid-murid Yohanes dan kemudian orang Farisi, dan kemudian dia bertanya kepada Yesus, "Kenapa murid-muridmu tidak berpuasa sementara kami berpuasa?" Saya jelaskan dulu kronologis kenapa orang Farisi berpuasa, murid-murid Yohanes berpuasa, sedangkan murid-murid Yesus tidak berpuasa. Yang pertama, orang Farisi itu memang berpuasa 2 kali 1 minggu. Untuk apa? Show off. Untuk pamer bahwa dia orang suci, orang hebat, orang yang beragama. Dan yang kedua, orang Farisi itu berpuasa untuk meminta supaya Mesias datang menyelamatkan orang-orang Yahudi. Makanya mereka berpuasa. Yang kedua, kita lihat di sini murid-murid Yohanes berpuasa karena gurunya baru saja ditangkap sama Raja Herodes, sedang ada dalam penjara, dan di mana Yohanes siap dipenggal. Itu sebabnya murid-murid Yohanes sedang berdoa puasa, sedang berduka cita. Sedangkan pada waktu itu murid-murid Yesus tidak berpuasa. Kenapa? Karena Mesias yang mereka doakan sudah datang. Jadi Yesus berkata, bagaimana mungkin ketika Mesias mempelai sedang bersama-sama dengan sahabat-sahabat mempelai, kok disuruh puasa? Dan pada waktu itu Matius baru saja mengikut Tuhan Yesus meninggalkan dosa-dosa dan kehidupan lamanya. Jadi mereka sedang bersuka cita. Yang di sini Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa setiap kewajiban agama harus dilakukan sesuai pada musimnya. Ada waktu puasa, ada waktu kita tidak berpuasa, ada waktu kita beribadah, ada waktu kita fellowship santai, ada waktu kita berduka cita, ada waktu kita tertawa-tawa. Jangan kaku sebagai orang Kristen. Yesus saja gak selalu ngajak murid-muridnya pergi ke sinagog, pergi ke bait Allah. Yesus mengajak weekend, di mana pergi mancing ikan, ada di perahu, menikmati indahnya pemandangan. Luar biasa. Yesus sedang mengajar kepada kita untuk enjoy berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan terlalu kaku dan agamawi. Jadikan ibadah itu sebuah gaya kehidupan kita. Jadi hari ini, kalau engkau lupa berdoa tadi pagi, jangan merasa tertuduh. Kalau engkau lupa baca Alkitab kemarin, jangan merasa bersalah. Sementara yang lain berpuasa, kita gak berpuasa, jangan merasa bahwa kita ini orang yang berdosa, tidak sanggup melakukan firman Tuhan. Tuhan mau kita untuk bertumbuh. Tuhan mau kita tuh enjoy. Kalau kita belum sanggup, ya coba lagi untuk berdoa. Ya coba lagi untuk puasa. Ya coba lagi untuk lakukan firman. Coba lagi untuk merenung firman Tuhan. Saya teringat pada waktu Petrus baru saja menangkal Yesus 3 kali. Kemudian dia pergi dari Yerusalem kembali kepada habit yang lama di dari Galilea, yaitu menjadi seorang memancing ikan. Dia berhenti jadi hamba Tuhan. Setelah Yesus kemudian ditangkap, disalibkan, hari ketiga dia bangkit. Selama 40 hari sebelum Yesus naik ke surga, dia menambahkan diri kepada murid-murid, termasuk Yesus. Datangi Petrus yang sedang memancing ikan di daerah Galilea. Dan kemudian singkat cerita, Yesus makan bersama-sama dengan Petrus. Tidak menghakiminya,
Walaupun Petrus baru saja beberapa waktu yang lalu menyangkal Yesus 3 kali. Bukan cuma menyangkal, firman Tuhan berkata mengutuk Yesus 3 kali. Sambil makan ikan, kemudian Yesus berkata kepada Petrus dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian Petrus menjawab kepada Yesus, benar, aku mengasihimu. Kemudian Yesus berkata, gembalakanlah domba-domba. Yesus berkata kedua kali, Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian Petrus menjawab, yes, Guru, aku mengasihimu. Yesus berkata kali kedua, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus berkata kali ketiga, Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menangis sambil berkata, Guru, engkau tahu aku mengasihimu. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Sayang dalam bahasa Indonesia kata kasih artinya cuma satu arti, kasih. Sedangkan kalau kita lihat dalam bahasa asli atau dalam bahasa Yunani, yang Petrus sama Yesus katakan kata kasih itu berbeda. Ketika Yesus berkata kepada Petrus dalam bahasa asli, Petrus, apakah engkau agape kepada aku? Agape itu kasih Tuhan, kasih yang sempurna, kasih tanpa syarat. Kemudian Petrus menjawab pada Yesus, Yesus, aku cuma bisa filia. Filia itu kasih kedua, kasih di bawah agape, kasih persaudaraan. Petrus berkata, aku cuma bisa kasih filia kepadamu. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus berkata kali kedua, Petrus, apakah engkau bisa agape kepadaku? Petrus berkata kali kedua, aku cuma bisa kasih filia. Yesus berkata, gembalakan domba-dombaku. Yesus berkata kali ketiga, sama seperti Petrus telah menyangkal 3 kali, demikian Yesus bertanya ketiga kali, Petrus, apakah kau sanggup agape kepadaku? Petrus menangis, Guru, aku gak mampu memberikan agape kepadamu. Aku cuma mampu memberi filia, kasih kedua, kasih yang bukan terutama. Yesus mengerti kemampuan Petrus. Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Yang menarik, Yesus menerima Petrus apa adanya. Sekalipun Petrus tidak bisa menyamai level Yesus. Tapi yang menarik ketika Petrus diterima, ketika Petrus dirangkul, dan Petrus mau bangkit, tidak merasa tertuduh, melupakan masa lalu, beda sama Yudas. Ketika Yudas mengkhianati Yesus, dia langsung merasa besar, tertuduh dan gantung diri, akhirnya mati. Tapi Petrus mau bangkit kembali karena merasakan kasih Yesus yang agape. Dan betul, pada waktu pencurahan Roh Kudus, Petrus kemudian mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Dan dia bisa beranjak dari filia kepada agape. Dan akhir hidupnya dia mati dengan salib terbalik, tidak menyangkal Yesus. Satu gambaran bahwa mungkin kita gak sanggup untuk mengikuti standar apa yang firman Tuhan katakan. Dengan kita belajar bertumbuh, tidak menyalahkan diri sendiri, saya percaya cepat atau terlambat kita akan menjadi pelaku firman Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Rasakan tiap hari mereka harus jalan kaki berjam-jam. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.